Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Hai Mams, sebagai calon ibu atau sebagai ibu pastinya kita tahu ya betapa mahalnya harga perlengkapan bayi. Dari mulai strollers, baby carrier, dan lain-lainnya. Dan bahkan ketika kita sudah membelinya dengan harga yang sangat mahal, kepakainya itu cuma sebentar karena si bayi yang sudah bertumbuh dengan pesat atau sudah bosan dengan mainan-mainannya. Untungnya di zaman yang serba canggih ini kita sudah punya solusinya nih, yaitu bisnis penyewaan perlengkapan bayi online. Nah dengan adanya bisnis model ini, Mams tidak perlu takut lagi untuk merogoh kocek terlalu dalam untuk membeli perlengkapan bayi, karena Mams bisa sewa perlengkapan bayi dari 3 hari sampai berbulan-bulan di bisnis penyewaan perlengkapan bayi ini. Nah untuk mengetahui lebih dalam mengenai bisnis jenis ini, saya sudah berbincang-bincang dengan 3 founder dari 3 bisnis sewa perlengkapan bayi yang terpopuler di Jakarta. Hai Mam, sekarang saya sudah berada di warehousegiggle.id dan bersama saya sudah ada Mbak Putri Arinda sebagai founder dari giggle.id, Mbak Zafira Lubis sebagai co-founder dan CEO dari Babylonia, sama Mbak Monica Vesilianusmana yang merupakan founder dari mamataro.id. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai sewa perlengkapan bayi dari ibu ya, yang sekarang lagi tren-trennya. Nih, kenapa sih lebih memilih bisnis online dibandingkan offline untuk bisnis sewa perlengkapan bayi ini? Sebenarnya sih gini, karena kita lihat sekarang perkembangan digital itu kan lebih besar gitu dibandingkan dengan orang berbelanja offline gitu, dan juga dilihat dari sekarang itu kan perkembangan usia generasi mereka kan lebih banyak anak milenial, jadi memang online itu lebih banyak digunakan lah dibandingkan dengan gaya offline sekarang. Sebenarnya simpel sih jawabannya karena keterbatasan biaya. Dan kalau misalnya offline itu kan berarti kita harus sewa toko yang mana buat saya dan co-founder saya yang kebetulan suami saya sendiri, kita pengen mulainya waktu itu dengan modal seminim mungkin, tapi yang penting bisnisnya bisa mulai dulu. Nah kita mulainya lewat online gitu. Nah setelah berkembang memang kita akhirnya memutuskan untuk terus online karena dengan online itu selain lebih cost efficient, kita juga bisa lebih menyebarkan kaki kita di beberapa kota sekitar Jakarta dan sekitarnya tanpa harus keluar biaya untuk menyewa toko-toko di kota-kota tersebut. Jadi kenapa kalau misalkan beli bisnis online? Pertama karena online itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau misalkan offline mungkin kita hanya bisa menjangkau orang yang berada di sekitar tempat itu gitu. Cuman kalau misalkan online, maksudnya kayak kita sekarang ini di Jakarta Selatan gitu, tapi customer kita bisa ada di Tangerang, ada di Depok, ada di Bekasi, jadi nggak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan ada di luar jangkauan kita. Menurut Mbak sendiri nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari bisnis online ketimbang offline? Kalau misalkan online mungkin kelebihannya tadi yang ceritain ya, cuman kalau misalkan kekurangannya mungkin lebih dari customer habit. Kalau misalkan habitnya mungkin sebagian besar orang di Indonesia masih ngerasa wah bener nggak sih ini online gitu kan, karena nggak ada fisiknya gitu. Beda kalau mereka ke toko, mereka lihat barang, oh ya saya mau sewain ini gitu. Jadi di situ sih lebih kita menekankan kalau misalkan kita emang perusahaan yang bertanggung jawab dan barang-barang yang kita sewakan juga bagus gitu. Jadi soal customer trust-nya itu sih yang perlu kita. Kalau challenges dari bisnis online itu sendiri sebenarnya buat kita lebih ke terus mengembangkan teknologi dan fitur-fitur yang bisa memudahkan customer untuk berinteraksi dan memesan dari kami. Gitu. Jadi harus up to date ya? Terus berevolusi dari segi customer-nya juga gitu. Yang pasti satu lebih cepat gitu kan, kemudian juga kita nggak terlalu banyak sumber daya sebetulnya, karena kalau dibandingkan dengan offline kita kan harus ada yang jaga toko gitu kan. Kalau misalnya online kita bisa berdayakan satu orang itu mereka punya beberapa job description gitulah. Oke, lalu kenapa memilih sewa perlengkapan bayi dibanding sewa barang-barang lainnya? Alasannya apa? Kalau misalkan ini sih sebenarnya karena pengalaman pribadi. Jadi dulu waktu aku baru punya bayi, ternyata wah mahal banget gitu kan. Kayak box bayi waktu itu aku beli 5 juta, katanya bisa untuk anak sampai umur berapa lah gitu tapi kan. Tapi ternyata anaknya nggak mau gitu di box. Jadi aku kayak wah gila nih udah banyak nggak kepake, dan ternyata aku tanya sama teman-teman mereka juga punya masalah yang sama gitu. Dan waktu itu emang kita mikir kalau gitu kenapa kita sewain? Karena pastinya bakal membantu orang tua untuk mereka bisa mendapatkan produk yang lebih berkualitas tapi dengan harga yang lebih terjangkau.
gitu. Jadi sebenarnya itu karena masalah yang saya hadapi sendiri waktu itu. Jadi 6 tahun yang lalu ketika saya hamil anak pertama, terus saya sama suami saya kan mulai membuat daftar barang bayi yang perlu dibeli. Ternyata tuh barang bayi itu banyak banget yang harus dibeli. Terus mahal dan hanya dipakai sebentar gitu. Jadi buat kita tuh kayaknya kok nggak make sense ya, nggak efisien banget kalau semua orang tua baru itu harus membeli semua barang-barang ini padahal hanya dipakai sebentar. Nah waktu itu saya dan suami saya sama-sama bekerja kantoran dan kemudian kita memikirkan gitu kira-kira solusi apa nih yang kita bisa berikan untuk orang tua seperti kami gitu, karena kami tanya teman-teman mereka juga menghadapi masalah yang sama gitu. Dan disitulah kita kepikiran untuk memberikan solusi berupa jasa sewa gitu barang bayi. Dengan menyewa kita mengharapkan orang tua itu bisa terbantu untuk memberikan fasilitas terbaik bagi anaknya, tapi menghemat uang sama menghemat tempat di rumah. Jadi gini, kita memang lihat sesuatu yang punya prospek lah gitu ya, dan kita lihat bahwa angka kelahiran itu kan walaupun tiap tahun itu menurun gitu, tapi masih punya chance yang besar gitu, dan itu nggak akan pernah mati bisa dibilang gitu, karena tiap tahun pasti kan akan ada angka kelahiran gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan angka kelahiran Indonesia aja tuh kurang lebih 4,2 sampai 4,8 juta per tahun gitu. Jadi kita bayangkan kalau kita cuma dapat ya 0,1% aja kita bisa lumayan gitu ya berapa yang kita bisa kerjakan. Itu sistem penyewaan barang di Gigo.id seperti apa? Jadi kalau misalnya orang mau nyewa di kita, mereka harus login ke website kita. Di sana mereka bisa pilih barangnya apa dan lihat availability-nya. Terus udah sih nanti mereka mendapatkan summary itu berapa total cost-nya segala macam. Terus mereka transfer atau pakai credit card. Dan nanti mereka tinggal tunggu pada hari di mana mereka udah booking, barangnya itu akan diantarkan. Oke, untuk pengembalian? Untuk pengembalian juga akan kita ambil. Oke, tapi bisa diantar juga oleh customer atau? Sekarang sih masih semua kita antar jemput. Oke, jadi sebenarnya kalau dari terms and condition itu kita paparkan ada di website. Dan kita anggap kita buat perjanjian dengan customer dengan membayar itu berarti customer setuju dengan terms and condition-nya Babylon-nya. Sebenarnya kalau buat kita terms and condition itu sangat simpel sih gitu. Kalau misalnya menyewa ya barangnya tolong dirawat gitu. Kalau dikembalikan ya tepat waktu gitu. Dan kalau misalnya ada kerusakan nanti kita lihat lagi kerusakannya sebesar apa sih gitu. Biasanya kalau kerusakannya berupa spare part yang hilang misalnya dan bisa dibeli kembali, ya cukup penggantiannya sejumlah dengan apa yang perlu diganti. Tapi kalau ternyata rusak total gitu, barangnya tidak bisa digunakan lagi, biasanya customer akan ganti dengan barang baru gitu. Jadi kita sekarang punya dua, ada website dan ada Instagram. Jadi kalau di website itu isinya adalah katalog produk kita, kemudian di Instagram juga sama, cuma memang kita selipkan beberapa artikel-artikel lah gitu. Jadi orang tidak hanya melihat produk yang kita jual, tapi juga mereka dapat informasi dari Instagram yang kita punya. Basically sih dua itu sih. Lalu untuk perlengkapan, untuk sewa perlengkapan bayi ini ada kisaran harganya nggak, dari berapa sampai berapa? Kalau misalkan kita itu kan kisaran harga berdasarkan jangka waktu sewa. Oke. Jadi tergantung mereka itu sewa berapa lama. Cuman kita itu paling cepat sewa itu 4 hari. Karena misalkan ada untuk orang traveling kan mungkin orang traveling yang cuma 3 hari gitu kan. Jadi kita startnya 4 hari sampai 5 bulan, tapi kalau mereka mau extend bisa. Itu bisa. Oke. Barang apa sih yang lagi sering banget nih ibu-ibu sewa di Babylonia? Jadi kalau barang yang sering disewa itu biasanya tergantung kategorinya. Kalau dari kategori travel itu ada traveling stroller yang bisa masuk kabin pesawat, istilahnya itu stroller kabin gitu. Jadi kalau stroller itu kalau dilipat bisa ditenteng masuk ke dalam pesawat. Jadi kalau begitu turun anaknya bisa langsung naik stroller tanpa harus nunggu baggage claim gitu. Kalau di Mama Taro sendiri itu yang paling sering adalah stroller cabin size. Jadi memang traveling stroller itu sering banget. Semua barang-barang kebutuhan dan mainan itu masih menjadi tren gitu. Karena sekarang emang trennya adalah orang itu udah mulai kalau misalkan punya anak mereka mau nyewa, bukan membeli gitu. Jadi kayaknya kalau untuk tren semuanya masih tren sih. Baik dari kategori stroller, car seat ataupun mainan. Masih ramai banget disewa ya. Ya itu dia tadi perbincangan saya dengan 3 founder dari 3 bisnis penyewaan perlengkapan bayi online terpopuler. Semoga membantu untuk para moms di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel nakita.id dan terus update di playlist baby and kids stuff. Sampai jumpa di video berikutnya.